Kebakaran hebat ini terjadi di Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 4 kios milik pedagang ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik dari salah satu kios hingga merambat ke kios lainnya. Banyaknya material mudah terbakar di dalam kios membuat kobaran api membesar dan menyambar ke beberapa bangunan sekitar. 3 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pertama mah muncul kan mati lampu, dinyalain, mati lagi, terus muncul asap dari servis TV. Pasca kejadian, sejumlah pedagang berusaha mencari barang-barang yang dapat diselamatkan. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi memintai keterangan sejumlah saksi dan pemilik kios. Sebuah bus pariwisata yang terparkir di halaman rumah warga di Cisoka, Tangerang, Banten hangus terbakar. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, sebuah mobil terseret arus deras hingga 4 orang penumpangnya meninggal dunia. Sebuah bus pariwisata yang terparkir di halaman rumah warga di Cisoka, Tangerang, Banten ludes terbakar. Diduga bus terbakar disebabkan korsleting listrik dari bagian mesin. Beruntung kobaran api tidak merambat ke bangunan rumah yang jaraknya berdekatan. 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan selama 1 jam kemudian. Tim gabungan Basarnas dan BPBD dengan dibantu warga mengevakuasi sebuah mobil yang terseret arus sungai di Jalan Lausi Meme, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 4 korban ditemukan tewas di dalam mobil yang sempat terseret arus ini. Mobil yang terseret arus berhasil ditemukan setelah 1 korban selamat meminta pertolongan warga setempat. Peristiwa bermula ketika 1 keluarga tersebut baru saja pulang dari hajatan di Kecamatan Biru-Biru. Saat melintas di jembatan Desa Lau Melegap, minibus yang ditumpangi 1 keluarga tersebut terseret derasnya banjir. Aksi kejar-kejaran antara remaja ini terjadi di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Medan Labuan, Sumatera Utara. 1 kelompok remaja mengejar kelompok lainnya di kawasan Seimati saat banjir melanda di kawasan Martubung, Sungai Deli. Warga yang geram dengan aksi tawuran ini akhirnya menangkap beberapa remaja yang terlibat tawuran. Oleh warga, pelaku tawuran langsung diamankan dari amukan warga yang kesal. Rusia dan Ukraina hari ini menggelar perundingan untuk mencari solusi atas konflik kedua negara tersebut. Perundingan yang dilakukan di wilayah Gomel, Belarusia itu tidak membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin akan membawa hasil yang signifikan. Di tengah invasi Rusia terhadap Ukraina dan konflik yang semakin memanas, delegasi kedua negara sepakat menggelar pertemuan di wilayah Gomel, Belarusia. Perundingan yang dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ukraina Evgeny Yanin sebagai upaya mencari solusi atas invasi yang dilakukan Rusia sejak 5 hari lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ia tidak terlalu yakin perundingan tersebut membawa hasil yang signifikan. Скажу відверто, як завжди, я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я, як президент, не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки. Sekretaris Pers Kepresidenan Ukraina menyebutkan perundingan yang pertama kalinya digelar antara Rusia dan Ukraina itu mulanya diusulkan oleh pihak Rusia. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan perintah untuk menyiagakan pertahanan negara termasuk persenjataan nuklir. Serangan terus dilancarkan Rusia ke wilayah Ukraina. Sebuah kilang minyak di Ukraina terbakar hebat setelah dihantam misil. Kobaran api dan asap tebal terus muncul dari sebuah kilang minyak di Ukraina pada Minggu waktu setempat.
Kilang ini terletak di dekat pangkalan udara Vasilkiv, di mana serangan demi serangan terus berlangsung. Menurut warga, kebakaran kilang terjadi akibat hantaman misil. Была ракета, ударила по ГСМ либо РСМ нефтебазе. То есть, горит вот так с ночи, бабахнуло хорошо, то есть освещение было, очень сильно хорошее с окна, то есть мне это было, то есть для меня жена лежала, теща, они аж вздремнулись, есть шибки у нас с окна повылетали. Warga Ukraina semakin ketakutan dan khawatir akan serangan yang bisa kapan saja mereka alami. Rusia terus melancarkan serangan ke Ukraina, menargetkan lapangan udara dan fasilitas bahan bakar. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Uni Eropa mengirimkan bantuan amunisi dan senjata bagi warga Ukraina. Pasukan cadangan Ukraina bersiap angkat senjata untuk membela negara yang diinvasi Rusia Minggu waktu setempat. Mereka adalah warga sipil yang dilatih persenjataan dan keterampilan pertahanan dasar sejak beberapa pekan terakhir. Pria-pria ini sebelumnya adalah warga sipil biasa. Kini mereka siap angkat senjata untuk membela negaranya dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Rusia. Anggota pertahanan teritorial di Fastiv terletak tidak jauh dari ibu kota Ukraina, Kiev. Mereka sedang diajarkan pertolongan pertama, pelatihan senjata hingga keterampilan pertahanan dasar. Meski baru dilatih beberapa pekan terakhir, mereka bersiap untuk membela negaranya. Давним-давно напала Росія. Вже 8 років війна йде у нас, а ми захищаємо свій дім. І тому зараз всі ці хлопці, які зібралися, прості хлопці, стали резервістами, в яких є патріотичний козацький дух, і вони знають, що робити. Зараз зупиняти ворога. Слава Україні! Pasukan cadangan yang dulunya adalah warga sipil rela menanggalkan status sosial dan pekerjaan mereka demi membela tanah air. Люба поможе зараз іменно люба малейша, що зброєю, що людьми, технікою, любим. Всім спасибо взагалі. Помагають люди іменно згуртовані, зібрались. Що мені ще подобається, що люди згуртовані, зібралися, блокпости свою техніку, не жаліють нічого. Не времени свого і оставляють своїх дітей вдома, там на хазяйстві, як говориться, ідуть і допомагають мішки землі насипати, як би все. Тому що вони розуміють, ніхто не жадав просто того козла, я так скажу, да? Я думаю, всі розуміють, про що я говорю. Що він аж сюди так достане. Selain pasukan pertahanan teritorial, pemerintah Ukraina juga mempersilahkan warga sipil ikut berperang jika bersedia membela kota Kiev. Bahkan tahanan dengan pengalaman militer yang ingin berperang pun dibebaskan. Otoritas Pentagon mengatakan pergerakan pasukan Rusia mulai melambat karena pasukan pertahanan Ukraina, kekurangan bahan bakar dan masalah logistik lainnya. Meski melemah, pertahanan udara Ukraina masih beroperasi. Gelombang unjuk rasa menentang invasi Rusia terhadap Ukraina disuarakan warga dari sejumlah negara. Warga Korea Selatan berunjuk rasa di Kedutaan Besar Rusia di Seoul Minggu waktu setempat. Begitu juga warga di Meksiko dan Chili mendatangi Kedutaan Besar Rusia menentang invasi yang telah menewaskan ratusan warga sipil. Pengunjuk rasa di Seoul, Korea Selatan membawa sejumlah poster yang berisi penentangan invasi Rusia terhadap Ukraina. Mereka juga membawa bendera Ukraina menuju Kedutaan Besar Rusia di Seoul. Unjuk rasa diikuti warga Ukraina di Korea Selatan dan sejumlah warga Korea Selatan. Sementara itu di Meksiko, pengunjuk rasa berkumpul di depan Kedutaan Besar Rusia di Mexico City Sabtu waktu setempat. Mereka menuntut Rusia mengakhiri invasinya di Ukraina. Pengunjuk rasa membawa bendera Ukraina dan sejumlah poster sebagai lambang solidaritas terhadap Ukraina. Unjuk rasa serupa juga terjadi di Santiago, Chile. Pengunjuk rasa menuntut invasi Rusia terhadap Ukraina dihentikan. Rusia melepaskan serangan yang menargetkan bandara dan fasilitas bahan bakar. Gelombang serangan ini diperkirakan merupakan fase berikutnya dari serangan yang sempat melambat karena perlawanan yang sengit dari Ukraina. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut lebih dari 100 warga sipil tewas dalam invasi Rusia terhadap Ukraina sejak 24 Februari lalu. Kementerian Luar Negeri terus berupaya mengevakuasi 153 warga negara Indonesia yang berada di Ukraina. Berdasarkan laporan Kemenlu, sampai dengan saat ini sebanyak 31 WNI berhasil dievakuasi ke Polandia dan Rumania.
Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina turut berdampak terhadap ratusan WNI yang tinggal di Ukraina. Pemerintah kembali mengevakuasi 6 WNI beserta 1 orang WNA yang merupakan pasangan dari salah satu WNI. Para WNI dievakuasi dari Ukraina ke Polandia melalui jalur darat. Sebelumnya, tim evakuasi yang terdiri dari unsur Kementerian Luar Negeri dan TNI telah lebih dulu mengevakuasi 25 WNI dari Odessa, Ukraina ke Rumania. Kementerian Luar Negeri memastikan keselamatan dan keamanan WNI menjadi prioritas utama. Pemerintah terus berupaya mengevakuasi total 153 WNI untuk keluar dari Ukraina. Sebanyak 82 diantaranya tinggal di ibu kota Kiev, 13 lainnya di Kharkiv dan Chernihiv. Jelang Hari Raya Nyepi, seniman di Bali rangkai ogoh-ogoh gunakan ribuan masker. News Prime akan kembali sesaat lagi.